Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, bertemu lagi dengan Pak Hasan. Kali ini kita membahas soal PTS untuk PAI dan Budi Pekerti kelas 4. Ini dia soalnya. Nomor 1, kata Al-Falaq berarti, ini tentang surat Al-Falaq ya, berarti waktu subuh. 2, surat Al-Falaq diturunkan di kota Mekah atau masuk golongan Makkiyah gitu ya. 3, di bawah ini yang dibaca min syarri ma khalaq adalah yang D. 4, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kelanjutan ayat di samping adalah wa min syarri hasidin idza hasad D. 5, wa min syarri, ada nun sukun bertemu huruf shin. Ini contoh bacaan ikhfa ya. Ini dalam ilmu tajwid. Ya, ini belum diajarkan oleh Pak Hasan, nanti disinggung sedikit-sedikit kalau ada waktu. Nomor 6, qul a'udzu birabbil falaq. Harokat fathahnya ada, fathah itu yang bunyinya A. Ada 1, 2, 3, 4. 7, min syarri ma khalaq adalah lafal surat Al-Falaq ayat ke 2. 8, ini juga termasuk ilmu tajwid. Tempat keluarnya bunyi huruf hijaiyah. Dari bunyi itu kan dari mulut kita ya, disebut dengan istilah makhraj atau makharijul huruf. 9, disebut apakah tanda baca dalam Al-Quran. Tanda baca itu yang membunyikan A, I, U, An, In, Un itu ya. Nah, itu namanya harokat. 10, qul a'udzu birabbil falaq. Tuliskan arti ayat pertama surat Al-Falaq di samping. Artinya ya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Waktu subuh maksudnya ya. Di situ menguasai subuh. Kemudian nomor 11, beda materi, iman kepada Allah merupakan rukun iman yang ke-1. Rukun iman ada 6, yang pertama adalah kepada Allah. 12, sebagai seorang muslim kita wajib percaya bahwa Allah itu ada. Apa buktinya bahwa Allah itu memang ada? Buktinya apa? Adanya alam semesta. Mesti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. 13, sebutkan 3 ciptaan Allah yang termasuk benda hidup. Benda hidup ya. Kita pasti sudah tahu itu ya. Contohnya manusia, hewan, apalagi tumbuhan. Selain itu, malaikat itu juga hidup, jin juga hidup, setan, iblis itu juga ciptaan Allah yang hidup. 14, Allah tidak membutuhkan pertolongan makhluk lain. Allah memenuhi segala kebutuhan makhluk sesuai Asmaul Husna, yaitu Al-Azim. Yang paling tepat di situ Al-Azim ya. 15, Allah dapat melihat semua makhluk dengan segala sesuatu yang ada di bumi. Ya, namanya Al-Basir, Maha melihat. 16, Al-Adlu artinya, ini termasuk Asmaul Husna juga, artinya adalah Maha Adil. Berikutnya nomor 17. Apa pengertian dari Asmaul Husna? Pasti kalian sudah tahu. Asmaul Husna itu ada jumlahnya ada 99. 99 itu adalah nama-nama baik milik Allah. Allah punya nama lain ya. Adanya disebut dengan Asmaul Husna. 18, sebutkan 3 Asmaul Husna yang kalian pelajari di kelas 4. Beserta artinya.
Nah, ini Pak Hasan sebutkan 3 karena tidak cukup tempatnya. Al-Basir maha melihat, Al-Adil maha adil, Al-Azim maha agung. 19. Rasul selalu terjaga dari dosa. Sifat itu disebut maksum. Ya, maksum itu terjaga dari dosa. 20. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Iman kepada Rasul merupakan iman yang rukun iman ada 6 ya. 1 pada Allah, 2 malaikat, 3 kitab, yang keempat Rasul, Nabi dan Rasul. 22. Rasul Allah artinya, Rasul itu apa sih? Indonesianya, Rasul itu kan bahasa Arab. Indonesianya adalah utusan. Utusan. Orang yang diutus, yang diperintah untuk sesuatu hal, menyampaikan pesan. 23. Nabi Muhammad terkenal sebutan Khotamun Nabiyyin. Apa arti Khotamun Nabiyyin? Khotam itu kalian sudah mungkin pernah dengar, khotam itu kan selesai, tamat gitu ya. Khotamun Nabiyyin artinya nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad karena sudah khatam. 24. Apakah arti sifat wajib Rasul tabligh? Sifat wajib Rasul ada 4 ya. Salah satunya tabligh, artinya adalah menyampaikan apa yang menjadi pesan dari Allah disampaikan kepada umatnya. Nah, itu tabligh namanya. 25. Terhadap teman yang telah berjasa kepada kita, kita ucapkan terima kasih. 26. Orang Islam itu adalah saudara orang Islam lain. Ia tidak boleh berbuat kejahatan, boleh. Aniaya juga bisa. Jawabannya itu ya. Bisa 2 itu. Jahat itu juga aniaya, zalim. 27. Apabila ada teman yang kesusahan, kita harus membantu, menolong, ataupun menghibur. 28. Kita harus selalu bersikap santun. Santun itu ya sopan. Sejak kapan? Sejak kita masih kecil. 29. Jujur disebut juga siddiq. Salah satu sifat Rasul yang artinya siddiq artinya benar. 30. Apa lawan kata dari jujur? Lawan kata dari jujur atau kebalikannya adalah bohong atau dusta. 31. Sebutkan 3 hikmah orang yang berperilaku jujur. Hikmahnya banyak sekali. Manfaat-manfaatnya 1. Dicintai Allah, disukai teman, saudara, ayah, ibu. Dan yang ketiga, hati selalu tenang. Bisa yang lain-lain lagi, nanti bisa dilihat di jawaban kalian. 32. Sikap amanah Nabi Muhammad nampak saat dititipi barang dagangannya oleh Siti Khadijah. Ini majikan atau bosnya Nabi Muhammad ketika berdagang dulu. 33. Sebagai siswa kita harus memiliki sifat amanah dengan cara selalu jujur, bertanggung jawab, menjaga amanah. Amanah itu bisa berwujud titipan, ya, dijaga dengan baik. 34. Bagaimana sikap kita jika orang lain menitipkan barang kepada kita? Kalau kita dititipi barang, bagaimana sikap kita? Menjaga dengan sebaik-baiknya, tidak dikurangi, ya. Kemudian nomor 35, saat guru kita menasihati kita, maka kita harus mendengarkan.
memperhatikan. 36, kita dilarang berkata kasar kepada orang tua, walau hanya dengan kalimat, ini dalam Al-Quran ada, bahasa Arabnya itu berbunyi uf. Kalau di Indonesia kan itu saja tidak boleh. Halah, itu juga nggak boleh. Apalagi hus, sama orang tua juga tidak boleh, itu kasar ya. 37, bagaimana cara kita menghormati guru? Ini juga banyak sekali contoh-contoh sikap kita menghormati guru. Ini salah satunya disebutkan di sini saja, tidak banyak-banyak. Memperhatikan pelajaran misalnya, mengerjakan tugas dengan baik, ya, tenang di kelas, gitu ya. 38, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Berbakti itu taat, patuh gitu ya, berbakti pada orang tua. Ini menaati perintah, mendoakan, ya, berpamitan jika mau pergi, itu termasuk berbakti. Bisa yang lain-lain juga. 39, Nabi Muhammad ketika berbicara selalu menggunakan kata-kata yang baik, sopan, santun, lemah lembut, ya, jujur, bisa juga begitu. Tidak menyakiti, bisa juga. 40, bagaimana sikap Nabi Muhammad terhadap orang yang lebih tua? Ini juga hampir sama dengan nomor 39. Sikap Nabi Muhammad kepada orang yang lebih tua sudah pasti terpuji ya. Misalnya menghormati, sopan, santun, lemah lembut, gitu ya. Itu saja pembahasan kita. Semoga bisa membantu meskipun hanya singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.